Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Jadi kami dari kelompok BIS berawal dari kelas Application for Game kelas C. Kita akan mempresentasikan hasil akhir dari kita membuat game selama kurang lebih 6 bulan ini. Jadi game kita yaitu berjudul BIS Berawal. Untuk nama kelompok, perkenalkan nama saya Muhammad Hadar Rifki Zaka dan ditemani oleh beberapa teman-teman saya seperti ada Mas Fahmi, Mas Rangga, dan Mas Udin. Untuk yang pertama, konsep gamenya Beast Brawl adalah game konsol dua dimensi platform dengan gaya visual kartun dua dimensi yang lucu dan ringan. Permainan ini berfokus pada aksi hewan yang berlari penuh rintangan. Untuk latar belakang cerita lah, game ini berlatar di pinggiran desa di mana tokoh utamanya bernama Monster yaitu si kucing oranye yang tersesat dan kelaparan. Namun, ia harus melawan semua rasa malas serta rintangan tersebut yang berat untuk mendapatkan hadiah Whiskas di ujung permainan. Untuk genre game, Beast Brawl Backyard Clash termasuk dalam genre dua dimensi platformer dan gaya visual kartun dua dimensi. Genre ini memadukan elemen aksi atau action, strategi ringan atau like strategi, dan juga party game yang mudah untuk dimainkan. Untuk gameplay, cara bermainnya cukup sederhana. Pemain hanya menekan tombol untuk melompat, berlari, dan juga menghindari rintangan. Interaksi pemain berfokus pada kecepatan refleks, keterampilan dalam melompat. Untuk tujuan utama adalah pemain berusaha untuk bertahan hidup melewati rintangan yang ada demi mendapatkan sebuah makanan. Untuk karakter game, monster atau kucing, dalam game ini karakter utamanya adalah si monster yaitu si kucing oranye. Kucing oranye sering dijuluki ras paling kuat atau Little Beast karena kelakuannya yang barbar namun juga sangat pemalas. Untuk yang kedua ada Rufo atau si anjing. Dalam game ini karakter antagonisnya adalah si Rufo atau si anjing. Rufo di sini berusaha untuk mengganggu si monster untuk menggapai tujuannya selama ia mencari makanan. Baik, di sini saya Aditya Rangga akan menjelaskan tentang kontrol game. Game ini dikembangkan untuk platform PC dengan kontrol sederhana dan responsif menggunakan keyboard. Untuk kontrol, kami menggunakan skema standar, tombol panah arah kanan untuk bergerak ke kanan, dan panah arah kiri untuk bergerak ke kiri. Sementara, tombol spasi adalah kunci utama dalam permainan ini, yaitu untuk melakukan lompatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rintangan. Rintangan atau obstacle sendiri menjadi faktor penting dalam setiap arena. Di sini kami memiliki dua level, yaitu level 1 dan level 2. Untuk level 1, rintangan pada level 1 dimulai dengan rintangan struktur tanah yang bersusun acak antara terjal dan suram. Diikuti aliran sungai di bawahnya, di mana terdapat lubang yang siap menerkam monster kapan saja. Rintangan tidak berhenti sampai di situ. Terdapat tanah bergerak yang digunakan monster untuk melewati aliran sungai yang panjang. Di akhir perjalanan, ia akan bertemu Rufo, si anjing, sebagai eksekutor untuk menghambat agar sampai ke garis finish. Kemudian untuk level kedua, menuju ke level 2, monster harus dihadapkan dengan rintangan yang lebih berat, di mana monster tidak dapat menembak rintangan yang ia hadapi dari medan mana dan rintangan yang seperti apa. Tiba-tiba menurun hingga perubahan pada kecepatan tanah yang bergerak. Pada level kedua ini, Rufo berada di satu titik atau hal yang tidak diketahui, namun keberadaannya akan tetap ada dan siap menerkam monster kapan saja. Baik, untuk map sendiri, di sini kami memiliki dua yang berbeda-beda. Pada level 1, latar pinggiran desa. Memiliki sejumlah rintangan dan pemandangan khas pedesaan dengan suasana pagi hari yang terkesan fun. Kemudian untuk level 2 sendiri, berlatar belakang hutan malam. Berlatar belakang hutan dengan suasana malam hari menambah kesulitan player, terutama fokus player yang harus teliti dalam menentukan pilihan untuk melompat dan lainnya.
Untuk desain audiovisual sendiri, gaya visual kartun dua dimensi berwarna cerah dan ekspresif. Desain animasi berwarna oranye yang punya gerakan lucu saat bergerak maupun sedang diam. Kemudian untuk audio, memiliki musik ceria, efek suara hewan lucu, dan suara karakter yang kocak. Nah, untuk referensi game sendiri, kami menggunakan Super Mario Bros. Baik, kesimpulan dari game ini secara keseluruhan, Beast Brawl adalah game yang ringan, menyenangkan, dan penuh potensi untuk dikembangkan menjadi seri berkelanjutan. Karakter yang lucu, gameplay yang kompetitif, namun mudah diakses, baik anak-anak maupun orang dewasa yang ingin bermain santai. Oke, untuk selanjutnya, kami akan membahas tentang bagaimana konsep Beast Brawl ini dimainkan ataupun dibuat yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian pembuatan gamenya. Nah, di game ini sendiri kita membuatnya lewat software bernama GDevelop. Nah, kenapa GDevelop? Karena GDevelop mudah dipelajari dan menggunakan sistem event-based, logika, pakai, kondisi, dan aksi. Jadi cocok untuk pemula atau orang yang ingin fokus desain game tanpa harus jago bahasa pemrograman. Yang kedua, cepat untuk prototyping. Nah, ide game bisa langsung dicoba dan dimainkan tanpa setup rumit. Ini sangat membantu untuk tugas, presentasi, atau uji konsep. Nah, yang ketiga, gratis dan open source. Bisa digunakan tanpa biaya lisensi, cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan dengan budget terbatas. Nah, nomor 4, multi-platform. Sekali bisa bikin game, bisa diekspor ke Android, Windows, macOS, Linux, dan web. Lanjut juga, komunitas dan template-nya banyak. Dan forum memudahkan kita untuk dapat menemui solusi saat ada kendala. Yang terakhir, fiturnya cukup lengkap, sudah mendukung animasi, fisik, AI sederhana, UI sound, hingga monetize mobile. Oke, pada kali ini aku Fahmi Danang Setiawan bersama Mas Udin nih, ditemenin Mas Udin mau menjelaskan in-game. Nah, di sini kita udah masuk di dalam main menu ya Mas Udin ya. Benar. Nah, ini kita langsung cek di start aja. Masuk. Nah, di dalamnya kita langsung bertemu dengan Meuster. Jadi di sini Meuster untuk geraknya tadi udah dijelaskan sama Mas Rangga juga. Kalau untuk gerak kita memakai tombol panah. Untuk ke kanan itu bergerak ke kanan, dan untuk ke kiri itu bergerak ke kiri. Nah, kalau untuk loncatnya kita memakai spasi. Nah, itu untuk loncat. Nah, untuk itemnya sendiri di sini kita ada koin yang dimana kita harus mengumpulkan beberapa koin di dalam gameplaynya. Nah, terus untuk rintangan, jadi di sini ada sungai teman-teman. Di bawah itu ada sungai. Nah, dimana kalau master jatuh itu kita akan kembali ke view awal, dan untuk nyawa kan di situ ada nyawa love ya teman-teman ya. Itu hilang satu selama si monster ini jatuh. Nah, kalau untuk rintangan lainnya, nah ini kita jatuh lagi nih. Nah, kalau untuk rintangan lainnya nanti kita bisa bertemu dengan Rufo. Ya, Rufo di sini kan mengganggu si monster ini untuk sampai ke titik finish. Nah, di sini kita harus mengklaim beberapa koin untuk bonus di belakang nanti. Nah, di sini ada checkpoint. Nah, untuk checkpoint di sini digunakan untuk nanti kalau monster mati itu kembalinya langsung ke checkpoint, jadi nggak kembali lagi ke awal. Nah, terus untuk selanjutnya di sini ada rintangan selanjutnya. Nah, rintangan di sini ada apa ini Mas Udin namanya? Tanah yang bergerak, Mas. Nah, tanah bergerak ya. Nah, di sini monster harus melewati tanah bergerak ini. Nah, sekalian aja. Nah, kalau semisal monster mati, nah langsung game over. Kita ada 3 nyawa aja di sini. Jadi ini langsung ke previewnya game over. Nah, kalau mau main lagi biasa langsung ke try again. Nah, mungkin Mas Udin nih bisa langsung saja ke gameplaynya Mas Udin. Baiklah, kita langsung saja. Nah, sekalian kita menjelaskan ya. Sampai finish ya, Mas. Nah,
Nah, kita bisa sedikit sambil menjelaskan. Nah, di sini kembali lagi ke pengklaim beberapa item koin untuk bonus. Nah, ini checkpoint lagi untuk checkpoint awal. Kita akan lanjut sampai ke ini kembali ke checkpoint. Jadi nggak kembali ke awal lagi. Terus Mas Din. Oke. Nah, di rintangan ini ada berkelanjutan. Jadi ada beberapa rintangan tanah bergerak. Nah, setelah ini dipertemukan dengan Rufo. Nah, di sini kita harus bagaimana caranya kita menghindar dari Rufo. Kalau kita terkena Rufo, nah kita terpental. Dan kalau terpental sampai jatuh ke air, nanti akan kembali ke checkpoint. Nah, di sini kita harus refleks gimana caranya menghindari si Rufo ini. Nah, setelah si Rufo ini kita langsung masuk ke next step. Nah, kita next step mengumpulkan koin sampai ke finish. Nah, coba kita cek ya sampai ke finish. Nah, setelah si Rufo ini kita akan lanjut ke step selanjutnya. Setelah menghindari si Rufo ini, coba kita lihat. Nah, setelah setiap kena Rufo ada efek seperti efek suara. Si kucing itu kayak apa ya? Merongrong. Ya, merongrong, takut biasa kan bertemu sama si anjing, si Rufo. Nah, di sini kita melewati beberapa rintangan, lanjut ke step selanjutnya, kita mendapatkan makanannya si Mewster. Di sini ada Whiskas. Nah, kita udah masuk nih ke level selanjutnya ya. Jadi di sini ada apa ini namanya ya, main menu lagi. Di sini ada pilihan, ada play again, ada di main menu sama di next level. Nah, kita next level kan, kita level 1 udah selesai, kita di next level. Nah, di next level sendiri masih sama, cuma mapnya aja sedikit malam, memberikan kesan apa ya, lebih hard game. Nah, di sini masih sama, si Mewster harus mengumpulkan beberapa koin sebagai bonus nanti di akhir. Dan untuk finishnya nanti tetap sama, mendapatkan makanannya. Untuk nyawa tetap sama ya teman-teman. Di sini ada 3 love. Setiap nah di sini ada checkpoint lagi, sama seperti di level pertama. Nanti kalau misal si Rufo mati atau jatuh ke air, lanjut ke checkpoint. Jadi nggak kembali lagi ke awal dan nyawanya hilang 1. Nah, di sini rintangannya sama, ada tanah bergerak, tapi ini lebih cepat ya tanah bergeraknya. Nah, di sini kita bertemu dengan Rufo kembali. Nah, Rufo di level 2 ini lebih besar dan lebih cepat geraknya. Jadi kita harus lebih refleks lagi, lebih memainkan refleks lagi untuk melewati si Rufo ini. Nah, tetap sama, kalau terkena Rufo nanti terpental, dan jika jatuh ke air nanti akan kembali ke checkpoint, nyawa kalian hilang 1. Untuk efek terkena Rufo masih sama ya, terpental sama efek suaranya nanti kayak terkena gigitan si Rufo. Nah, setelah berhasil akan lanjut ke step selanjutnya, mengumpulkan koin sampai ke Whiskas, titik finishnya. Nah, oke. Jadi di sini sampai ke Whiskasnya. Nah, setelah menang kita langsung ke game menu lagi dan kita bisa kembali ke game menu. Nah, kalau untuk gamenya sendiri ini masih dalam proses beta ya teman-teman, masih uji coba sama dalam proses perkembangan. Kalau untuk level mungkin bisa kembali dilanjutkan ke level 3, nanti seperti apa kita masih mencoba untuk dikembangkan lagi. Terus untuk item-itemnya nanti kita bisa menambahkan di beberapa item di level selanjutnya. Nah,
Mungkin itu penjelasan dari saya dan Mas Udin tentang uh, preset gamenya di dalam game develop, bagaimana gameplaynya, bagaimana cara pembuatannya. Nah, mungkin sekian, mungkin bisa dilanjut untuk di closing sama Mas Haidar. Monggo Mas Haidar. Oke, jadi buat teman-teman itu tadi kita cerita tentang Beast Brawl dan kita udah keliatin gameplaynya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk mainkan Beast Brawl karena ini game bakal ada kelanjutannya. Nah, jadi itu aja dari kita untuk kelompok Beast Brawl. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Bye bye.